Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan sudah pendengar, kita lanjut kembali dan kali ini obrolan budaya Sriwijaya Siang. Ada narasumber kita Dendi selaku penggiat dari eh, Organ Komering Ulu. Ya, kami kenalnya Dendi ya. Nanti kita kenalan langsung ya. Dan temanya mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa dengan sutema belajar dan memahami budaya suku Ogan sebagai pelestarian kearifan lokal leluhur. Langsung be, kita ngobrol-ngobrol bersama Dendi. Halo Den, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dola. Selamat siang, apa kabar Den? Alhamdulillah sehat. Diberi Iya, kesempatan untuk bisa datang ke sini ya Pak. kemarin kita Zoom ya. Iya sempat di Iya, Zoom ya waktu itu ya bahas soal. agak kurang puas kalau di Zoom tuh. Iya kurang Iya. ketemu langsung gitu ya Pak. Nah, Kurang tetap intens ya muka. kurang lebih ya. Dendi nama lengkap siapa Den? Kalau nama lengkap dan Dinofalza Padlu Rahman nama lengkapnya. Dendi Nofalza Novalza Padlu Rahman. Fadlul Rahman ya. Jadi kita panggil Dendi Pak ya. Panggil Dandi aja Iya. karena sulit. Biasa diakui namanya memang sulit. Bukan sulit, mungkin pengejaan pelafalannya. Pengejaan Ya. pelafalan betul Ya. sekali Pak. Tapi kalau dari nama asli mana? Kalau dari mana ya? Dari namanya itu bukan nyebutkan nama daerah bukan ya? Bukan. Cuman tetap nama. Cuma nama biasa Iya. aja sebenarnya. Aslinya Dendi dari mana? Aslinya dari Pengandonan, Ogan Komering Ulu. Oh. Asalnya asli kampungnya. Kalau lebih tepat desanya Desa Hujan Mas kalau rumahnya. Itu Oke, depannya. ya. Dan Dendi kan bekerja di instansi nih, Ya, betul dan Pak. bukan instansi kebudayaan malah. Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. di Betul, Pak. keuangan ya. Betul, Heeh. Pak. Kenapa Dendi senang sama namanya kebudayaan, apalagi khususnya suku Ogan ya? Kalau terkait suka itu sebenarnya sih bawaan batin ya sebenarnya. Bahkan sebelum menginjak ke instansi yang sekarang sih emang udah punya kesukaan tentang budaya tuh udah dari lama. Dulu kalau dari kecil tuh udah dijejelin istilah itu, udah dikenalkan kan. Tapi pada awalnya itu tentang budaya Ogan tuh kan, aduh ini apa ini tiba-tiba bikin paling nggak simpelnya tuh kayak bikin makanan kan. Kalau makanan Ogan tuh kan banyak kan. Biasanya kalau Lebaran tuh bikin lepat kita kalau itu kan. Ya kan kalau dulu kecil tuh cuma sekedar makannya aja waktu itu cuma ngeliat kalau kita tuh lihat nenek kita yang bikin, orang tua kita yang bikin. Memang kita sekedar merhatiin. Cuman lama-lama tuh karena udah menjadi apa ya, lebih tertanam ke dalam diri kita itu kan, wah ini jadi identitas. Jadi kita punya ciri khas gitu loh. Oh ini budaya Ogan tuh selama itu ini. Asli kecil tuh nggak ngerti. Sampai akhirnya ketika menginjak SMA itu punya kesadaran. Oh ya ini identitas punyaku ini selama ini. Oh ini identitas orang-orangku misalnya. Jadi yo lebih ke memang pembawaannya memang udah terbentuk sih sebenarnya. Oke, ada pertanyaan mungkin ya dalam diri kita, ini apa aslinya mak mano? Aslinya mak mano, Ya, iya kan? benar. Apakah dari dulu mak itu? Ya? Iya betul. Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membuat Dendi mencari tahu. Mencari tahu. Itu tentang dari sekolah SMA atau udah tamat sekolah gitu? sebenarnya dari SMA kemudian kita merantau ya kuliah ya, kita makin sadar oh iya kita nih punya identitas loh, kita nih orang Ogan nih punya identitas, oh gini loh, kira-kira identitasnya apa. Terkadang problematis kita tuh sebagai orang Ogan itu kita ngaku Ogan tapi kita tuh nggak tahu budaya kita tuh apa sebenarnya, identitas kita tuh apa, seni warisan kita apa. Waktu itu sempat blank, mungkin kita menjalankan tapi nggak nyadar oh identitas kita selama ini, identitas kita tuh yang punya kita itu tuh rupanya itu ini. Dan akhirnya kita cari tahu, waktu itu mulai memahami untuk identitas Ogan itu mulai nyari tahun 2018. 2018 udah mulai nyari. Kira-kira oh baju adatnya gimana ya? Oh tulisannya itu gimana ya? Ketika bertugas di Oku ya? Ketika bertugas di Oku sebenarnya. Tapi sebenarnya udah tahu, cuman kita tuh kayak memang harus mengumpulkan fragmen-fragmen yang tersebar gitu jadinya itu. Tapi udah punya kesadaran oh ya budaya Ogan tuh gini. Kita buat susunannya gini gitu. Awal 2018 itu apa ingat kan Den? Yang Waktu pertama kali aku pernah baca suatu catatan ya, kalau memulai suatu budaya tuh dari tulisan gitu kan. Jadi aku mencari yang pertama kali aksara ulu pertama kali. Oh rupanya aksara ulu tuh pernah dipakai di daerah Ogan tuh gini. Oh jenisnya tuh gini. Nah akhirnya yo lama kelamaan yo dari aksara berkembang jadi kita bergerak ke budaya kayak seni tari, yaitu pakaian adat, yaitu makanan jadinya. Lama-lama ya terkumpul semua jadinya. Jadi aku pikir awal dari aksara malah kita bisa
mentas ke yang lain gitu kan jadinya kan. Jadi bisa melengkapi gitu semua itu. Jadi gitu Pak Dolan. Oke. Jadi aksara akhirnya semua budaya yang ada di organ Komering Ulu ya. Ya betul Iya. sekali Pak Dolan. Kalau aku sendiri itu berapa suku ya sih? Kalau untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Pak, sebenarnya suku utamanya itu kalau untuk yang memang lokalnya itu ada 2 Pak. Yang pertama itu suku Ogan, yang kedua itu suku Daya. Nah suku Daya ini sering dibawa payung disebut sebagai masyarakat suku Komering Pak biasanya. Nah tapi keunikannya tuh ada satu poros ketiga, masyarakat disebut sebagai masyarakat. Sebenarnya mereka nggak bisa disebut sebagai suku karena mereka itu berada di wilayah transisi antara Ogan sama Daya. Kita nyebutnya sebagai orang Lengkayap Pak. Jadi bahasa mereka campur, tradisi mereka campur. Bahkan mereka punya sistem marganya memang dibentuk untuk masyarakat mereka sendiri, Pak. Campur tuh dari Daya sama Ogan ini Daya dan Ogan tuh jadi kayak campur aduk di sana, Pak. Oh, Mereka- ada kalau di Jawa Timur tuh ada yang budaya Madura sama Jawa Jawa yang campur jadi ya, berpadu jadi satu. Iya. Nah, Mungkin sama lah itu ya. sama di situ, Pak. Padalungan apa Pedalungan tadi? ya, Pak. Nah, kalau kita nyebutnya orang Lengkayap, Pak, mereka itu, Oke. Pak. Ada Ogannya, ada Dayanya campur aduk di sana jadi, Oke. Pak. Dan beberapa desa atau tempat yang masih mempertahankan budaya itu di sana banyak. Sejauh ini kalau untuk budaya Ogan yang saya temukan secara adat masih jalan itu di wilayah Kecamatan Ulu Ogan, Pak. Itu yang paling kemungkinan secara seni warisan mereka agak jalan. Mungkin ada beberapa desa-desa lain, tapi mereka punya seni warisan tuh ya terbatas, Pak. Kalau untuk yang agak benar kelihatan budaya Ogan tuh jalan tuh di Ulu Ogan, Pak. Di Kecamatan Ulu Ogan. Untuk spesifik berapa desanya sih saya nurut pandangan saya aja ya sebenarnya, Pak. Ada sekitar 3 desa kemungkinan yang memang secara adat Ogannya jalan, Pak, itu ya. Identiknya kemana ke Ogan? Kita buka telepon ya. Oh, boleh. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus boleh. Yang ingin bertanya dengan Dendi silakan dengan kita ngobrol-ngobrol tentang budaya ya, budaya suku Ogan. Dia tuh dia pengen bergabung di 0711351656 dalam obrolan Sriwijaya Siang. Dan kalau yang Dendi sering expose ke media sosial tuh itu desa wisata. Desa lebih tepatnya sih mereka lebih menjalankan seni warisannya, Pak. Yang Desa lebih budaya, original, ya? desa budaya kurang lebih secara budaya adat tradisinya itu lebih jalan. Dan mereka punya. Oh, boleh, Pak. Gitu Ya, telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Yo, masih di Rompok gitu ya. Di sana. Ya. Kabarnya Bapak Mano. Baik, oh iya, dengan Putra Alhamdulillah, Banten. kabar itu. Iya. Ini ada tamu kita di sini, ada obrolan Sriwijaya Siang, ngangkat budaya suku Ogan Komering Ulu. Itu acara pernikahan apa acara adat? Cek? Ya pernah nggak nyingok wong Oku Baturajo ya, Ogan nikah? Pernah? Jadi belum pernah aku. Oh, nanya apa? Diatur ada narasumber kita. Persilakan, Pak. Karenanya tuh Mamano caro istilahnya tuh Pernikahan. naberasan. Hah? Anak Nah, berasan? itu Abang Banyumas itu berdatangan. Oh, berasan Ada yang melamar kan Mamano kan. Nah, ditangguhkannya tuh berapa bulan Iya, iya, iya. antara kesepakatan kedua belah pihak tadi kan. Iya, 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 iya. Nah, apa ada permintaan juga dari pihak Betino Mamano juga kan. Iya, 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 iya. Apa istilahnya dari Danang nangan berapa Oh, karena iya. itu. Bukan jual beli ya, pokoknya Iya. adat budaya ya. Emang budaya. Cuman kalau yang nggak tahu kan, aku kan tanya tuh Iya. bukannya aku menyindir, bukannya aku jahat ya. Caca dijual macam anak tuh. Dipinta sekian. Itu kalau tempat lain ya. Iyalah. Iyalah. Di sini kan mah itu, Cek. Iya, 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 iya. Iya, misalnya Mas 2 suku, 2 sekian juta, 10 juta kan. Oh, ya sudah modern itulah minta-minta tuh. Oh, Yalah, kalau tambahan mungkin pertanyaan ada lagi? ya cuma itu. Itu, Pak, ya. Kan. Iya, iya. Jangan Iyalah. juga. Ah, Itu iyalah. Pak. Makasih Putra Banten. Mamano sana sumur diisi belum? Kalau lagunya terbasing. Banjir diisi belum? Hujan belum? Malam kemarin sih ada gerimis. Oh iya, sudah ada dikit banyak ya. Cuma deras 1 jam paling 1 jam 20 menit yang deras tuh. Oh, tidak terlalu penuh Kalau ya. waktu kan bisa sih 1 jam. Oke. Cuman yang deras itu paling 20 menit. Ya, oke. Iya, cuman itu baik, makasih. Oke,
Iya, kalau itu tolong dijelaskan lah Mamano kan Oh biar iya. tahu juga. Oke, langsung jawab nih dengan Dendi ya. Yo, Oke ya. siap. Yo. Oke, makasih. Ada Putra Banten nih yang di Banyuasin. Siap. Tapi kalau memang di sana kan lagi kemarau, banyu masih dikit. Tapi kalau di Oh, BPBD yang aku kemarin yang nyarankan juga yang Sungai Ogan ini hati-hati meluap iya katanya. memang lagi hari ini saya sering hujan memang Pak. Iya, Jadi agak meluap. jadi berbeda tempat lah ya namanya ya. Ya. Pak ya diatur nih kalau untuk Oke, penjelasan. kalau untuk yang urusan tahap pernikahan adat Ogan itu mungkin dari awalnya itu adalah dari tahap betunang, Pak. Biasa tahap betunang ini misalnya ketika seorang laki-laki dan perempuan itu sudah kondisi, ini di daerah tiap marga Ogan tuh beda sebenarnya. Kalau di umumnya tuh gini, Pak. Kalau untuk di daerah marga Ogan ulunya ini, biasanya mereka tuh pasti laki-laki perempuan tuh mereka jalin hubungan namanya jilaman, Pak. Kalau bisa punya linjangan ya kurang lebih kalau di Palembang gitu kan. Setelah mereka ngerasa mereka cocok, akhirnya mereka berasan, Pak. Itu ya sudah masuk tahap betunang namanya itu, Pak. Jadi biasanya orang tua tuh udah tahu biasanya, sudah jauh hari udah tahu ketika di masa jilaman tuh udah tahu orang tuanya itu. Jadi biasanya masa betunang tuh sebulan sebelum mereka mau melaksanakan pernikahan. Biasanya berasan dulu di saat pertama ketemu tuh. Ini kenalin dulu anak saya, ini kenalin dulu anak saya ini ketemu. Baru sudah berasan, Pak. Nanti ada pintaan mau minta apa kira-kira. Nah, misalnya kayak minta dodol sekian, minta ini sekian jadinya. Nah, nanti akan disanggupi. Nah, setelah berasan pertama, oke dipenuhi dulu kira-kira apa kan, baru datang mastiin lagi rasanya. Nama itu ini Mas Sati rasa namanya itu kalau di adat Ogan tuh. Jadi dipastiin ini sudah sesuai pintaannya apa enggak kurang lebih. Ya sudah kalau misalnya udah sesuai setuju Mas Sati rasan, baru di kondisi yang namanya ngantat seserahan. Biasanya itu ngantat seserahan ini dua minggu sebelum nikah, 2 minggu sampai seminggu sebelum nikah biasanya di acara ini ya pestanya. Biasanya seserahannya tuh kita nyebutnya kalau di Ulu Ogan tuh namanya Degadayan, Segadayan. Kalau di catatan lama banget itu nyebutnya tingkat 4 namanya itu. Jadi Degadayan ini uniknya di Ogan ini sebenarnya konsepsinya tuh mereka tuh saling ngasih sebenarnya. Nggak ada istilahnya laki-laki harus dibebankan untuk ngasih nih. Mereka saling ngasih. Nah, ketika di konsepsi tingkat 4 ini nanti laki-laki tuh ngasih, kalau di adat yang agak bener jalan tuh misalnya emas berapa, kira-kira dodolnya berapa sekian, ada dikasih keris atau apa, songket dikasih kain biasanya dikasih. Nanti dari pihak perempuan tuh bales juga biasanya. Dikasih kayak kain baju, yaitu peralatan dapur, biasanya dikasih piring-piring, kasur dan lain-lain biasanya dari situ. Oh, jadi ketika pengantin pria datang, keluarga membawa mas kawin. Ya betul, Nanti Pak. pulangnya akan dapat untuk mereka dalam berkeluarga Dalam nanti, berkeluarga nanti. mengisi rumahnya Sekalian ya. juga nentuin tanggal mau kapan nikahnya sebenarnya, Pak, di situ. Oh, Tapi biasanya sih minggu depannya atau 2 minggu lagi. Setelah dibuat keputusan, nanti rombongan keluarga wanita itu biasanya ada acara napai. Biasanya mereka rapat keluarga. Biasanya mau ngadain hajatannya di tempat wanita biasanya. Tergantung kesepakatan biasanya. Berarti mereka ngadain napai, kira-kira mau diadakan kayak siapa mau panitia masak-masaknya, siapa mau negak tarup atau negak tenda. Dia itu nyiapin untuk acara adat tari-tarinya itu biasanya disiapin di napai. Napai ini biasanya antara H-5 sampai H-2 sebelum nikah. Nah, H-1 baru persiapan. Nah, di hari H itu baru acara pernikahannya biasanya, Pak. Biasa. Jadi lama acaranya. Emang lama persiapannya biasanya itu harus matang-matang emang. Penentuan dari awal sampai dengan acara pernikahan berapa hari biasanya? Berapa minggu? Yang Atau terkait acara nikahannya. Ya, berapa? Kalau hari H nikahnya, biasanya kalau hari H nikahnya itu udah hitungan pestanya sekalian itu, Pak ya. Nah, Itu kalau di orang Ogan zaman dulu banget yang paling kaya tuh bisa 3 bulan, Pak. 3 bulan. Bisa 3 bulan. Dari lamaran, Dari acara nikahnya banget hari akad nikah dulu. hari akad nikah, resepsi terus tuh bisa 3 bulan kalau sekaligus simpulkan jadi satu acaranya itu. Kalau biasa orang lama tuh gitu, Pak. Ada yang paling bentar tuh kalau untuk yang biasa tuh paling 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu pesta-pestanya tuh. Biasanya diisi Tapi tari-tarian. sekarang sudah mulai mengecil lagi 2 hari ya. 2 hari. Biasanya tuh lebih kesederhana biasanya kan. Ya, Ingat itu akad tadi. nikahnya Sabtu atau Itu yang Jumat, minggunya minggunya baru acara. pesta resepsi. Biasanya itu kalau acara nikah di Ogan itu. Oke, dan Dendi pernah menampilkan kalung dengan taring harimau ya? Oh ya, kalau kalung itu Kuku. kuku harimau gitu, Pak. Kalau kami nyebut itu kalung kuku harimau sebenarnya. Nah, arti secara literal di bahasa Ogannya itu kalung kuku harimau. Nah, kalungnya ini sebenarnya sih untuk laki-laki perempuan itu sama, Pak, sebenarnya. Tapi ada juga kata ragamnya itu
beberapa ragam itu untuk laki-laki mungkin ada tambahan khusus tertentu. Ya. Nah kalau untuk taringnya itu kita nemu ada yang tanduk. Kita tahan dulu ya. harimau. Oke, Oke, silakan. nanti kita jelaskan lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus ya. Ragu-ragu. Silakan mungkin diulang lagi untuk kukut harimau tadi. Untuk sampel yang kami temukan terakhir ini sekitar 3 kalau kami temu sampel itu. Salah 3 tingkat. ada 3 temuan kami untuk kalung kukut harimau itu. Yang rata-rata untuk taringnya itu ada yang dari kuku harimau, ada yang tanduk, ada yang emas merah muda nih nyebutnya, ada pink gold nyebutnya itu kita. Dan bentuknya rata-rata sama. Bentuknya rata-rata sama. Melengkung ya. Melengkung, menajam situ kan, sampai ada hiasan-hiasan tertentu kayak hiasan ikan, kerang, dan itu bunga biasanya itu lengkap di situ. Dan rata-rata memang kalau di Sumatera Selatan hampir mirip-mirip dipakai oleh para pembesar ya, orang-orang kerajaan lah ya. Rata-rata ini lebih cenderung ke perempuan-perempuan atau ini pengantin laki-laki biasanya, penari biasanya. Yang sekarang masih dipakai. Sekarang udah agak sulit kita temukan pemakaiannya, mungkin hanya terbatas di tim sanggar pemerintah Oku mungkin kita temukan. Yang terakhir kemarin di foto itu dari mana tuh? Terakhir di foto itu salah satu koleksi dari keluarga ibu gubernur sebenarnya kebetulan. Ada banyak. Bukan data museum bukan? Bukan data museum. Ya. Ada beberapa. Dan itu terbuat dari kuningan, emas? Kita nemu ada yang dari kuningan, ada dari emas, ada dari perak, Pak. Oke. Dan itu ada ornamen apa ya, ukiran-ukiran gitu? Sebenarnya ukirannya lebih ukiran sulur-sulur tanaman biasa sebenarnya Pak. Ukiran sulur yang memang sangat umum sih untuk yang beberapa ukiran-ukiran dari wilayah serumpun Melayu itu biasanya cenderung memang sulur-sulur bunga biasanya kita temukan. Yang menjadi ciri khas uniknya dari kalung itu tuh bentuk yang kuku harimau yang diselipkan di situ sebenarnya. Tapi ada keunikannya. Hampir mirip dengan yang di Jawa atau yang di Thailand, itu ada nggak kemiripan? Sejauh ini kalau kalung-kalung kerajaan, untuk kalung-kalung yang jenis seperti itu rata-rata dari kita biasanya nemu kalung sejenis yang pakai kuku harimau itu biasanya dari kalangan yang sering dipakai untuk apa ya istilahnya, untuk orang-orang peranakan, orang-orang Cina biasanya, orang Tionghoa. Orang-orang peranakan biasanya sering pakai kalung yang memang sebagai jimat biasanya kalau untuk orang-orang Tionghoa kalau pakai kalung jenis itu. Gitu. Masih ada ya. Terus selain dari ornamen kalung, apalagi yang bisa ditemukan di Ogan kalau kemarin datanya dari museum atau apa? Kalau kami pernah nemu semacam mahkota ya kurang lebih. Tapi kalau kita lihat tuh memang karsuhun khas Uluan. Tapi bentuknya emang kayak punya orang Palembang sih emang kita lihat. Cuman jadi pembedanya itu adalah tempat dudukan. Nah kalau khusus untuk Palembang, biasanya itu kalau di Palembang itu mereka nggak punya. Kalau biasanya kan ada di bagian runcing-runcing itu kan. Biasanya tuh di belakangnya tuh kalau untuk yang biasanya untuk orang Palembang tuh kosong. Mereka nggak ada dudukan khusus untuk kembang goyang istilahnya atau tunjung beringin. Nah kalau kita lihat di beberapa karsuhun di Uluan itu, dia ada tempat dudukannya biasanya. Itu biasanya di ciri khas menandai. Itu kayak mirip punya Siger Lampung malah kita lihatnya itu kan, ciri-ciri khasnya. Kalau kita lihat di Palembang tuh nggak dikenali pemasangan tunjung itu di sunting. Dia langsung biasanya di sanggul biasanya kalau untuk pemasangan tunjung beringin itu. Kalau yang di Ogan di depan? Yang di Ogan tuh benar di plat dari karsuhun itu. Di bagian belakangnya itu ada tempat dudukannya itu sendiri biasanya Pak. Gitu. Agak beda dengan Palembang ya? Nggak beda, mungkin arahnya larinya ke impulsnya ke Lampung. Mungkin pengaruhnya lebih khas tersendiri biasa dari Uluan. Ya, dan untuk alkulturasi lah ya bisa katakan percampuran atau juga betul Pak. Kalau kita lihat budaya Ogan itu sebenarnya Pak, mereka ini diapit banyak kultural besar sebenarnya. Memang daerah mereka nggak luas. Cuman mereka jadi dari akibat wilayah mereka yang luas dan juga keberagaman leluhur mereka menempati daerah itu, jadi menciptakan berbagai ranah kultural yang biasanya unik. Kami lihat tiap marga Ogan tuh punya ciri khas memang. Mereka nggak terlalu ke Palembang, mereka ke Lampung juga nggak terlalu nyampe, ke Besemah juga nggak terlalu nyampe istilahnya. Jadi tapi mereka ditemukan beberapa fragmen-fragmen budaya yang mereka adopsi. Dan bahkan mereka bisa menciptakan ya seperti kalung harimau tadi, mereka bisa menciptakan suatu budaya seni warisannya lahiriah di tempat mereka biasanya gitu Pak. Jadi kalau kita lihat Ogan tuh semacam melting pot kita lihatnya, semacam banyak asimilasi di daerah situ. Tapi mereka bisa menciptakan identitas yang bisa dikenali misalnya untuk mereka sendiri sebenarnya. Dan kearifan lokalnya tak terlihat ya dari karya-karya ini. Dari keanekaragaman mereka itu. Dan
apa lagi sih mungkin yang ornamen yang mungkin belum banyak tergali selain kalung? Sebenarnya terkait rumah adat sebenarnya Pak. Ah. Kalau rumah Ogan itu Ah. kita nyebutnya sebagai rumah angkung. Tapi di sebagian tempat di beberapa marga Ogan itu ada nyebutnya sebagai rumah aji, ada nyebutnya kalau di daerah agak ke hiliran lagi itu nyebut rumah pelaju nyebutnya. Tapi bentuknya tuh sama-sama, tapi bentuk mereka tuh satu jenis Pak. Mereka lebih ke atap meruncing ke atas, atap yang memuncak. Sudah itu mereka punya hiasan-hiasan ukiran ornamen tersulur. Sudah itu mereka punya ketentuan tata ruang. Tata ruang mereka itu sebenarnya pembagian ruangannya tuh sama, betul. Kalau kita lihat dari pembagian peta ruangannya itu ada ruang tamu, yaitu paun, dapur, yaitu 2 kamar. Itu rata-rata kita temukan di Ogan itu komposisi ruangannya sama semua. Tidak seperti yang di Palembang ada kijing-kijing tuh. Kalau untuk kijing itu biasanya kalau di Ogan tuh untuk dari keluarga pembesar biasanya kalau di daerah Ogan, Jadi keluarga rumahnya pangeran. sama datar ya, nggak ada Kita tingkatan. nemukan tuh biasanya tuh sama, datar lantai. Cuman jadi pembedanya mereka tuh biasanya ada pemisah, ada batas pemisah. Misalnya untuk kalau kita nyebut ruang tamu itu ada namanya penetak. Kalau ruang tamu kalau di bahasa Ogan itu namanya penetak. Nah biasanya mereka itu menyediakan semacam batas kayak sekat, tapi dia tuh setinggi mata kaki, disebut pemidangan yang memisahkan antara penetak satu sama wilayah sebut ambin. Jadi ada wilayah khusus untuk tamu, ada untuk keluarga kumpul. Nah ketika ada pemidangan itu jadi kayak semacam jalur yang menuju ke dapur. Jadi filosofinya itu memang kayak ada pemisah. Pokoknya untuk urusan privasi keluarga sama untuk tamu tuh memang sudah dibedakan di masyarakat Ogan Itu meskipun di mana mereka terbuka. Itu di tengah atau Ya biasanya dari pintu masuk Pak, dari pintu masuk ke arah dapur. Jadi kayak ada jalur khusus ke dapur jadi gitu Pak. Meskipun kita melewati ruangan terbuka itu Pak, di tengah itu Pak. Itu uniknya Pak. Ya. Pak. untuk pembuatannya kayunya dipakai kayu apa gitu? Rata-rata kayu unglen Pak, kayu besi. Sekarang cuma kayu besi ya Pak, ya, kayu unglen. Dan itu beberapa sampel rumah angkung yang kami temukan itu ada usianya 300 tahun tuh ada kami menemukan. Dan beberapa model tuh ada yang ukurannya tuh besar banget pokoknya. Ada yang bisa, kalau salah satu sampel yang kami temukan di daerah Tanjung Kemala, di daerah dekat Batu Raja, rumah Ogan itu pernah dipakai untuk hajatan 80 orang dalam satu panggung itu. Saking besarnya rumah itu. Dan sempat terakhir ketika banjir bandang tahun lalu, yang 2 kali itu Pak, sempat rumah itu jadi posko pengungsian. Dan rumah itu paling gagah rumah itu menurut kami untuk menghadapi bencana alam itu. Saking memang benar-benar terawat itu. Ya, itu namanya kearifan lokal tadi ya. Kearifan Leluhur lokal yang mengajarkan kita untuk bagaimana menghadapi bencana. Bencana alam. Ya, jadi kesiapannya juga dari segi rumah, pondasi, Betul Pak, dan betul juga menjaga lingkungan tadi kan. Menjaga Jadi lingkungan tadi, tidak Pak. tidak menimbun tanah-tanah Tidak gitu. menimbun tanah tadi Bener kan? Pak. Betul Pak. Nah tujuannya emang namanya juga sungai ya Pak. Ya pasti ada bencana yang mungkin terjadi secara dasawarsa, mungkin ada terjadi dalam satu abad tertentu. Dan memang leluhur kita tuh sudah mengetahui kira-kira kita tinggal di pinggir sungai yang mana kita rawan banjir. Lebih baik kita tinggal di bentuk rumah panggung. Dan itu tinggal secara komunal untuk kebersamaan dan gotong royong. Itu ada kearifan lokal biasa kalau kita lihat dari rumah angkung itu luar biasa sebenarnya kita lihat itu. Secara filosofisnya juga. Ya. Dari rumah itu sudah tahu. Nah, mungkin ada kearifan lokal apa yang bisa kita ambil dari leluhur kita yang ada di Ogan untuk yang dipakai sekarang selain interlingkungan juga. Selain seni warisan, mungkin kita melihat seni warisan, bahasa, dan mungkin beberapa budaya yang memang fisik terlihat ya kurang lebih ya. Kalau kita memandang, mungkin untuk menjalankan seni itu belum tentu transmisinya bakal bagus. Cuma ada satu hal yang mana masyarakat Ogan itu tetap terpelihara meskipun terpaan modernisasi, yaitu konsep kita sebut sebagai bebiye. Konsep bebiye ini kalau harfiahnya secara literal itu kita sebut sebagai gotong royong. Jadi meskipun mereka banyak hilang seni istilahnya gitu, tapi ada satu hal, mereka gotong royongnya tinggi, kekeluargaan mereka tinggi, mereka masyarakat kosmopolitan. Dan masyarakat Ogan itu tidak mengenal kelas istilahnya kan. Mereka itu begitu padu istilahnya, saling tolong menolong. Dan mereka terbuka masyarakatnya, mereka menerima keberagaman, mereka menerima masyarakat yang datang. Dan mereka sudah terbiasa untuk saling bantu, untuk saling menolong. Jadi tadi, meskipun di suatu saat terpaan seni budaya itu hilang, konsepsi bebiye itu masih jalan gitu. Kita terima telepon ya. Halo, Assalamualaikum.
Ya terputus ya, ragu-ragu kembali, silakan di 0711351656 ya, bersama Dendi Naufalza Fadlurrahman ya, penggiat dan penulis catatan budaya suku Ogan. Tadi Bebie ya, Bebie. Bebie ini di setiap desa ditemukan? Semua desa ditemukan. Bahkan untuk batu raja yang bisa dikatakan masyarakat urban, mereka masih punya prinsip untuk gotong royong untuk masyarakat mereka. Itu yang saya salut dulu dari konsepsi Bebie itu masih tetap jalan. Termasuk perbaikan rumah, Perbaikan rumah, mengganti atap, mereka mau bangun tenda untuk hajatan, masak-masak bareng, mereka nyiapin untuk istilahnya itu sajian makanan. Mereka tuh Bebie semua istilah itu ya, bergotong royong. Dan itu tuh agak sulit kita temukan biasanya itu tempat-tempat lain, mungkin yang di urban sekalipun tuh itu sangat jarang tuh bisa dilihat biasanya. Ya. Kenapa bisa tetap terjaga di sana, Pak? Karena masyarakat Ogan itu kekeluargaannya, Pak, sebenarnya mereka sangat begitu menghargai konsepsi keluarga istilahnya, Pak. Mereka meskipun sulit, mereka setidaknya bisa, sulitnya mereka bisa nolong orang lain agar satu saat diri dia untuk menjalankan kehidupan itu bisa dipermudah juga. Jadi istilahnya sama-sama sulit tetap saling bantu gitu istilahnya itu, Pak. Karena kekeluargaan tadi kalau masyarakat Ogan itu memang konflik itu ada emang, cuman kalau untuk masalah komunal mereka punya tanggung jawab yang sama. Jadi mau laki-laki, perempuan, tua, muda, kalau sudah urusannya terkait Bebie atau untuk urusan komunal di masyarakat Ogan itu mereka harus tetap terlibat semua, Pak. Gitu. Ada ini ya, kayak apa namanya, ada yang kurang. Kalau sebenarnya ada yang tidak melaksanakan Bebie tadi, rasanya di satu sosial yang kurang ya. Kurang rasanya itu, Pak. Kurang terlibat gitu. Kayak berusaha kayak apa ya istilahnya itu, nggak mau berbaur jadi hitungannya itu, Pak, biasanya, Pak. Ada hukum sosial di situ kalau misalnya dia dijudge atau kamu orang ini sombong gitu ya. Biasanya sih nggak terlalu separah itu sebenarnya. Mungkin sadar sendiri ya. Biasanya kesadaran sendiri ya saya itu. Oke lah, dulu kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama Dendi Naufalza Fadlurrahman selaku penggiat dan penulis dalam catatan budaya suku Ogan. Dulur, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Amiku bilang 1000 tujuh
penebas lalang, banyak dusun banyak gulali, merantau membawa ngalang, balik ke dusun ngundang malu. Aku merantau membawa ngalang, balik ke dusun ngundang malu. Nasibmu bagai anggur sedih sepanjang tahun. Kami kecil ditinggal rumah, kami besar lengit di jalan. Kami kecil ditinggal rumah, kami besar lengit di jalan. Kami kecil ditinggal rumah, kami besar lengit di jalan. Ya, kembali dalam obrolan budaya Sriwijaya Siang bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini, Dendi Nowfalza Fadlur Rahman selaku penggiat dan penulis catatan budaya suku Ogan. Menggunakan media sosial ya di dalam setiap penemuan atau juga data-data yang ia dapatkan. Ini juga menambah wawasan bagi orang lain. Nah, biasanya dan itu tulisan hanya tulisan pribadi atau seluruhnya masuk di media sosial? Beberapa ada yang sudah diupload di medsos, ada beberapa masih saya keep dulu Pak sebenarnya, mana masih perlu diverifikasi biasanya. Contohnya kayak untuk yang kain songket yang dari Ulogan ya Pak ya, saya pernah cerita waktu itu. Nah, khusus untuk kain songket Ulogan ini memang sempat tercengang pertama karena suatu hal yang nggak sengaja ditemukan. Nah, kalau untuk songket Ulogan ini memang secara motif sederhana tapi memang unik khas dari wilayah Ogan memang. Nah, sempat waktu itu saya kerjasama sama Pak Ilham Songket, mungkin tahu Pak Ilham Zuliansa, beliau Master Wastra Sumatera Selatan. Jadi bekerja sama dengan beliau, akhirnya saya kirim datanya ke beliau dan akhirnya data itu sampai ke Ibu Gubernur. Dari Ibu Gubernur juga minta untuk direproduksi kembali kain tersebut istilahnya kan, karena itu ciri khasnya itu benar-benar lokal dari daerah Ulogan. Apa yang identiknya ciri khasnya? Ya, kalau untuk yang jenisnya itu dia tuh memadukan penggunaan limar dan juga ikat. Dan dia punya motif yang sederhana namun mereka punya identifikasi tersendiri. Karena dia dibentuknya itu disongket dulu limar baru dia diikat. Itu uniknya itu. Baru diikat motifnya itu. Itu yang jadi keunikan dari kain itu. Nah, untuk sementara data raw-nya atau data mentah itu belum bisa untuk dipublikasikan karena untuk sementara ini memang masih dalam kondisi direproduksi. Nanti untuk perkembangan selanjutnya itu diharapkan bisa ada untuk penulisannya lebih lanjut lagi. Oke. Gitu, Pak. Untuk kulinernya kalau tadi kan rumah sudah ya. Ya, rumah sudah ada. Nah, biasanya kan dari rumah itu keluar namanya masakan atau kuliner. Ya, kuliner Ah, itu yang memang saya suka kalau kuliner. Tadi Denny pernah ngomong juga bahwa kecil dulu makan apa bongkol ya. Lepat kan Lepat, menyebutnya, ya, lepat. Tadi selain lepat apa aja yang bisa temukan? Kalau selain lepat biasanya kalau kita makan itu ada yang namanya itu empal, semacam empal. Biasanya itu pakai daging kerbau dulu. Dulunya lagi pakai daging kerbau karena memang waktu itu yang berlimpah kerbau biasanya. Empal itu mirip dendeng ya? Semacam daging yang istilahnya dibuat gumpalan gitu Pak. Dia langsung sama bumbu lainnya langsung dimasak kayak kuah gitu Pak nanti. Agak mirip bakso sebenarnya Pak, cuman dia bukan bakso sebenarnya, kayak mana full daging kerbau bener itu Pak yang bener-bener yang dibuat gumpalan gitu kalau di daerah ini.
Kalau untuk makanan-makanan lain itu ya seperti ada namanya juga kince kalau kita panggil, kalau kince. Tapi kayaknya kalau kince nih aku juga dapat kabar juga kalau kolak durian nih salah sebutnya sekarang tuh kalau kince tuh. Kalau di Lampung tuh kinca. Nah, ada juga namanya juga kuasam ya, itu Pak umum kalau udah kuasam tuh kinok tuh. Tapi yang untuk yang menjadi ciri khas yang di daerah kami di Ogan tuh itu lepat emang. Lepat. Lepat itu. Karena ditemukan pun sangat acara lebaran biasanya. Mau lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha biasanya orang-orang di dusun tuh bikin lepat. Dan daunnya pun juga daunnya tertentu. Bukan daun pisang, pakainya daun lokalan kami itu sebenarnya tuh daun lihe. Nah, tuh daun lihe itu di pasaran Sumsel tuh baru di Batu Raja yang jual daun seperti itu. Jadi belum ditemukan di pasaran. Jadi kalau kita mau bikin lepat di Palembang tuh bawa daunnya dari Batu Raja semua jadinya. Karena saking sulit dicari. Ya, daun lihe itu apa? Daun kayak sejenis yang pakis tahu? Kalau Atau kayak gimana? daun talas-talasan gitu Pak. Oh. Kayak daun keladi-keladi itu Pak. Cuman bukan keladi kita nyebut itu, tapi bentuknya kayak keladi, bentuknya kipas seperti itu Pak. Nah kalau nggak pakai daun itu Pak kurang sedap kita makannya itu Pak. Itu yang bikin spesialnya dari lepat itu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Cek. Halo. Ya, ulang kembali balennya telepon sini. Agak bening-denging ya. Oke, lepat ya. Lepat. Kalau yang punah atau hampir punah gitu, makanya susah dicari. Kalau masalah punah itu sebenarnya mungkin ada sebagian nggak tercatat di kita sebenarnya Pak. Mungkin ada kalau kita lihat dari catatan kolonial itu ada semacam kue ikan sebenarnya Pak yang dikasih dengan beberapa pernak-pernik di atasnya. Kami masih belum bisa memastikan itu jenis apa. Waktu itu kita temukan di catatannya penjelajah Inggris ke Pengandonan istilahnya Pak ya. Nah masih belum bisa dipastikan ini makanan apa. Soalnya kalau dibilang pempek itu juga bukan pempek sebenarnya Pak. Jadi masih belum kita dapat identifikasi. Sejenis ada yang makan kasih kuah gitu atau model Semacam tewan. macam kue biasa Pak. Tapi jadi sebenarnya kue ikan katanya Pak. Oh, Tapi bukan pempek. Kalau kita kayak cari tahu. model gitu ya. Iya Pak. Kurang lebih. Cuman kita masih belum bisa mengidentifikasi sebenarnya seperti apa. Ya. Kembali ke kegiatan masyarakat ya. Kalau dilihat dari videonya si Dandi sendiri ada yang menari bersama-sama. Ya, menari Ya, bersama-sama. kalau pernikahan biasanya ada yang Ada tari itu. Itu tari memang tari khas ada. Sejauh ini itu tari khas dari wilayah Ogan memang Pak. Kita nyebutnya sebagai tari nyambai. Kalau tari nyambai ada juga namanya tari ngigal. Nah kalau untuk tari nyambai ini merupakan tarian khusus untuk kaum perempuan biasanya Pak. Biasanya mereka nari itu berdelapan atau bisa narinya itu rame-rame juga bisa Pak. Dan gerakannya pun memang sederhana Pak. Karena benar-benar filosofisnya adalah untuk menghormati wanita Pak. Jadi mengurangi sebisa mungkin perempuan itu tuh tidak terlalu menonjolkan gerakan yang bisa dikatakan terlalu memancing istilahnya itu kalau kita tuh kalau di Basogan tuh bikin ini apa sendarau istilahnya itu kan memancing laki-laki biasanya itu Pak. Jadi biasanya gerakannya terbatas Pak. Jadi dia kan hanya menggerakkan tangan, saya itu memajukan kaki biasanya Pak. Hanya sekedar sederhana itu Pak. Cuman mereka jadi kalau kita lihat tuh ya mereka punya ciri khas juga tariannya tuh. Tapi ada kebersamaan ya, tari Ada rame-rame. kebersamaannya Pak, tarian bersama Pak, ramai-ramai. Nah justru yang lebih banyak geraknya itu ya untuk laki-laki, disebut tari ngigal. Nah mungkin dikarenakan tari ngigal ini gerakannya banyak Pak ya, dia itu juga sangat sulit juga. Sebagian kalau kita nemuin tari ngigal terakhir tuh sisa 2 orang sekarang. Kalau di wilayah Oku tuh sisa 2 orang yang tahu tari ngigal itu. Tapi sempat didokumentasikan Dapat juga ya? didokumentasikan. Dan dapat info lagi katanya ada lagi yang bisa di sekitar wilayah dekat Batu Raja ada yang bisa nari ngigal 2. Cuman kita butuh waktu untuk dokumentasi karena beliau usianya sudah renta. Meskipun beliau katanya menyanggupi, masih kita butuh waktu untuk mempersiapkan untuk beliau untuk ingat gerakan lagi biasanya Pak. Untuk tari ngigal tuh salah satu yang ditunggu sebenarnya Pak. Kalau tari laki-laki itu yang sangat ditunggu Pak, karena mereka meriah gerakannya Pak biasanya Pak. Ya. Lebih meriah. Sampai sekarang bisa dilihat ya kalau itu, ya. Kalau bisa ditonton kalau sampai Bisa sekarang. ditonton Pak untuk Oke. ngigal itu Pak. Ya. Ornamen apa lagi atau tradisi apa lagi yang bisa diangkat di Ogan sini kalau untuk pelestarian ya? Kalau untuk sejauh ini sih memang yang paling pengen diangkat tuh yang memang seni tarinya sih Pak. Menurut saya itu Pak. Karena ini yang paling kelihatan istilahnya tuh untuk ciri khasnya tuh Pak. Tapi bersyukur untuk beberapa akhir ini memang desa yang memang salah satu desa yang sering saya datangi, desa Belandang itu memang sedang berusaha untuk mentransmisikan kesenian tarian mereka lagi Pak. Oke. Itu saya setuju itu Pak. Dan
Kalau di tempat lain ada pusaka atau senjata. Ya, Mungkin di suku Ogan juga banyak ya ini bentuknya. kalau untuk senjata paling banyak kita temukan ya sejauh ini Pak ya, mungkin semacam keris Pak. Yang kedua itu semacam bisa sebut sebagai rambai ayam. Semacam rambai ayam tuh kayak pisau rambai ayam. Kalau contohnya saya nggak punya contohnya, tapi saya dapat dokumentasinya. Dan yang tiga tuh semacam senjata sebut dengan kalau kita nyebut di dusun tuh tumbak lade. Kalau tumbak lade. Tapi biasanya itu senjata-senjata umum sih Pak kalau untuk yang di wilayah Ogan tuh ya. Tapi yang ciri khas Ogan banget tuh kita sebutnya tuh gerahang Pak. Semacam parang golok gitu Pak. Tapi yang uniknya itu di bagian gagangnya itu dia ada semacam ukiran tali, tapi itu bukan tali Pak. Jadi kita lihat tuh kalau secara sekilas itu tali, tapi itu bukan tali, itu diukir beneran dengan presisi. Jadi kita ngelihat salah satu contoh dari gerahang itu, kalau kita di Kelumpang kalau mereka nyebut itu perang ayah nyebutnya itu, kita lihat itu ini presisi sekali ini ciri khas senjata wilayah Uluan Ogan bener ini. Menurut kita benar-benar produksi rumahannya mereka gitu Pak. Kalau kita lihat dari segi senjata pusakanya Pak. Nah kalau untuk yang lain-lain kayak keris itu rata-rata emang keris yang memang dari pemberian Sultan Palembang kan, bawaan dari wilayah perdagangan di hilir. Nah yang menjadi emang suatu hal yang emang udah terlanjur terjadi secara sejarah, memang sebagian besar produksi lokal Ogan itu sudah mengalami kemunduran sejak 100 tahun yang lalu Pak. Jadi bisa dikatakan karena perdagangan intens dengan Palembang menyebabkan beberapa komoditas yang memang dibuat secara rumahan di Ogan itu akhirnya habis Pak sebenarnya. Jadi menyisakan sangat sedikit sekali Pak penemuan khas memang apa ya produksi lokal Ogan itu kita susah temuin. Itu pusaka itu namanya awalnya diproduksi dari Ogan sendiri. Kalau untuk keris semacam badik keris dan lain-lain itu rata-rata produksi dari wilayah hiliran Pak. Biasanya yang lokal itu semacam golok disebut gerahang Pak. Cuma itu aja yang produksi lokalnya itu Pak. Gerahang Pak. Namanya dulu ada mungkin ada tempat penempaan atau Ada empunya. penempaannya. Biasanya kita tuh kalau untuk keris itu biasanya itu memang dagang dari Palembang biasanya mereka dapat orang-orang Uluan Ogan itu biasanya dapat Pak. Jadi di daerah lainnya ada, mungkin di Ogan juga ada gitu ya. Betul sekali Pak. Bukan mencari ciri khas sendiri gitu. Betul Pak, betul sekali. Cuman kalau ada senjata pusaka ada juga ilmu bela diri ya Pak. gitu. Ilmu bela diri. Kalau ilmu bela diri Kayak kuntau gitu. ada kalau kuntau Pak. Biasanya kalau kuntau itu silat itu kalau untuk pewarisnya di wilayah Ogan tuh masih banyak banget. Di tiap desa mungkin aku pernah nemu. Di Ulu Ogan ada. Nah terutama di Batu Raja itu memang lagi bangkit lagi untuk kesenian kuntau. Bahkan ada dua, kalau nggak ada salah info itu ada 2 perguruan kuntau di Batu Raja. Dan itu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah kalau untuk yang kuntau itu Pak. Dan peminatnya bertambah kalau untuk kuntau. Ya. Oke, kayaknya di penghujung program ini udah sengaja nih ngomong, udah terasa ya. Nggak terasa Pak. Nggak sengaja, udah terasa ya. Nggak terasa kita ngobrolnya banyak dengan Dendi. Rencananya tadi ngomongnya ya 40 menit, ini lebih nih 50 nih. Karena lemak tadi ya. Memang ceritanya Pak. Dan masih banyak yang bisa kita ulas nanti kapan-kapan ya. Mungkin detail satu-satu rumah tadi belum Boleh, banyak yang kita tahu bahwa apa saja mungkin piranti-piranti perlengkapan rumah. Oh boleh Pak. Atau apa saja yang ada di dalam dapur gitu. Betul Pak. Terus bagaimana satu desa yang mungkin alamnya belum terekspos karena pariwisata balik kan. Betul. Kata kemarin juga ada tempat yang mungkin pusatnya duren gitu. Pusatnya durian betul. Kan ada Kinca tadi kan. Oh, Kinca, Pasti ya, ada betul. tempat durennya gitu ya. Tempat durian ya Pak. Oke, nanti kita kawan-kawan ngobrol lagi ya. Boleh, Kabari Pak. kalau ke Palembang ya. Mari siap. Kebetulan pendengar yang Dendi ini tinggalnya di Oku ya. Kebetulan ada Sriwijaya Expo dan beliau diajak dinas ke sini ya dan mampir ke Perompak. Terima kasih Denny. Siap. Saya Iya. juga terima kasih Pak sudah diundang juga. Terima kasih banyak. Ya, Pak. sampai ketemu lagi kesempatan. Siap Pak, siap. Ya, Pasti, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Galo kita cukup sampai sini program acara obrolan budaya Sriwijaya Siang ya. Bersama Dendi, seorang anak muda penggiat pelestari budaya yang ada di Ogan Komering Ulu. Dan semoga apa yang dibicarakan pada hari ini dapat menambah wawasan dan juga menginspirasi kita. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Setelah ini ada rekan Mita akan melanjutkan program acara selanjutnya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan.
Dudulur kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang.